Terjadi banyak perdebatan di mana-mana tentang kerja keras. Sana-sini bilang kerja keras itu penting, ada yang bilang kerja keras nggak penting, yang penting mindset katanya gitu. Oke teman-teman gini ya, kita kan di Kedamaian ID ya, kita ngobrolin tentang apakah iya kerja keras sama dengan sukses. Saya bilang berkali-kali di masa lalu, di banyak video kita yang sudah kita share, bahwa kerja keras itu tidak sama dengan sukses. Atau kalau kerja keras sama dengan sukses dibilang sebagai abundance block. Wah. Oke, jadi gini teman-teman, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan dan beberapa update yang pengen saya share sama teman-teman semua ya. Jadi kerja keras penting sebetulnya, tapi itu bukan satu-satunya kunci teman-teman. Ada yang namanya mindset, ada yang namanya energi, ada yang namanya keyakinan yang benar, dan ini adalah penentu dari kesuksesan seseorang. Nah banyak orang teman-teman ngerasa bahwa udah kerja keras mas tapi hasilnya stagnan gitu. Kalau memang itu benar dan cuman itu syarat untuk sukses teman-teman, maka orang yang kerja lebih keras di luar sana harusnya lebih kaya dari kita semua. Ada banyak banget jenis pekerjaan yang secara fisik keras banget loh teman-teman. Tukang-tukang di luar sana gitu ya, teman-teman yang memang bekerja lebih banyak secara fisik, mereka seharusnya lebih kaya, lebih abundance, lebih berlimpah hidupnya daripada kita. Kenyataannya tidak gitu. Nah tetapi apakah terus lantas teman-teman jadi kalau gitu mas rezeki kita pakai law of attraction aja, ditarik aja pakai energi pasti datang, berarti nggak perlu kerja keras, yang penting kerja pintar. Waduh, ini terjadi perdebatan puluhan tahun mungkin ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang mitos kerja keras, yes itu adalah mitos menurut saya ya, adalah sesuatu yang bukan salah tetapi mengkaji keilmuan di bidang yang memang belum selesai pengajiannya ya. Kaji pengajian kan gitu ya. Jadi ini ngajinya nggak selesai ini ya. Ada yang namanya orang kerja keras tapi hasilnya stagnan. Sementara banyak orang ketika sudah hasilnya stagnan namun tetap terus bekerja keras, ujung-ujungnya stres teman-teman. Berapa banyak di antara teman-teman yang hari ini mungkin udah ngerasa frustasi, udah ngerasa pengen nyerah aja lah gitu, udah ngerasa punya harapan yang begitu besar tadinya, tapi setelah diusahakan dengan semua kerja keras yang udah dibuktikan bahkan tetap aja nggak dapet. Ini bukan untuk kaum rebahan ya, bukan untuk teman-teman yang aduh mas nyari kerja susah tapi baru ngelamar 2 kali ditolak terus bingung kalau misalnya nggak akan ada yang nerima. No, bukan itu ya. Atau teman-teman yang aduh mas beras di rumah nggak ada tapi terus nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah. Bukan buat anda ya. Ini buat teman-teman yang memang merasa bahwa sudah bekerja keras tapi kok belum sukses. Nah ya, jadi teman-teman ada yang namanya penghalang energi atau kita sebut sebagai abundance block lah ya, di mana-mana kita bilang begitu teman-teman. Nah, kita merasa yakin bahwa kerja keras itu sama dengan sukses itu benar adanya. Tetapi teman-teman kalau kita ngomongin di level mindset dan level energi teman-teman, kita juga pengen punya bagian dari hidup kita yang juga nggak keras-keras amat kerjanya kan. Ada yang bilang work-life balance, menurut saya itu kalau Anda belum sukses nanti dulu lah ngobrolin tentang itu gitu ya. Anda pengen balance tapi pengen hasilnya gede, ya nggak bisa. Kerasin dulu aja nggak apa-apa. Nah tetapi kerja kerasnya mesti didampingin juga dengan mindset yang benar teman-teman. Nggak bisa ketika teman-teman bayanginnya kayak gini. Teman-teman kerja keras terus teman-teman merasa layak jadi sukses. Tapi kita tidak 100% waktu kerja keras ya. Kita perlu sepakat ya kan. Kadang-kadang kita pengen healing, kadang-kadang pengen me time, kadang-kadang kita pengen tanda kutip membayar diri. Nah, yang namanya abundance block teman-teman, itu kondisi di mana teman-teman mulai dapetin tanda kutip sabotase diri. Nah, ketika teman-teman mulai ngerasa aduh ini weekend harusnya mungkin belajar sesuatu atau nyari penghasilan tambahan tapi teman-teman rebahan dulu, kan udah Senin sampai Jumat kerja mas, masa iya nggak boleh istirahat? Boleh istirahat tapi cek ke dalam value diri anda, ada nggak bagian diri anda yang berkata atau berbisik gitu ya, kamu males ternyata, wah pantasan aja impiannya belum tercapai, emang kamunya mager gitu, nih buktinya weekend kayak gini gitu. Kalau itu terjadi teman-teman, Anda langsung ngejauhin rezekinya loh. Teman-teman langsung tanpa sadar memberikan energi negatif untuk impian yang sedang menuju ke Anda untuk jadi menjauh lagi gitu.
Jadi kayak gimana ya, kayak teman-teman hidupnya tuh pengen terbang tinggi gitu ya, pengen take off, bayangin kayak pesawat teman-teman. Pesawat itu kalau Anda pernah naik pesawat ya, dari 0 ke 100 kilometer per jam itu cepet banget, ke 200 kilometer per jam itu cepet banget, habis itu dia take off dan terus nempuh dengan ratusan kilometer per jam gitu. Beberapa bisa tembus sampai 1000 kilometer per jam di atas sana. Itu pesawat. Bayangin ketika dia pengen take off teman-teman, dalam posisi dari 0 kilometer per jam kita duduk diam terus pilotnya ngegas, boom, cus gitu kan, kenceng, sut. Habis itu di tengah jalan direm sama dia. Habis itu dikencengin lagi, direm. Dikencengin, direm. Dikencengin, direm. Apa yang terjadi? Pesawatnya nggak take off teman-teman. Yang ada dia nyusruk gitu. Nah ini terjadi sama hidup kita teman-teman. Kita seringkali tidak dengan cara yang benar membangun momentum. Sehingga hidupnya nggak signifikan memberikan hasil. Nggak dapat efek compoundingnya. Dan satu hal yang seringkali saya alamin teman-teman ya. Banyak di antara kita ngerasa kalau kita itu jadi korban. Kita itu jadi pemikul beban yang terlalu berat gitu. Saya kan punya impian, masa harus bantuin orang lain juga. Saya pengen dapat mencapai sesuatu, tapi kok yang harus dicapai banyak banget padahal bukan kepentingannya saya. Ada banyak banget teman-teman kita yang merasa bahwa sukses ini kan buat saya, berarti saya kerjanya buat saya dulu dong gitu. Nanti kalau ada waktu luang baru memberikan penghikmatan buat kemanusiaan misalnya. Baru menggerakkan roda ekonomi negara misalnya. Ada nanti dulu lah ini aja belum beres kan gitu ya. Nah sementara teman-teman pengen suksesnya pakai banget gitu. Nah menurut saya nggak bisa. Nggak bisa teman-teman dapetin hasil yang luar biasa besar kalau Anda tidak membantu banyak orang menyelesaikan masalahnya juga. Nggak memberikan manfaat buat seluas mungkin umat manusia gitu loh. Pernah nggak teman-teman punya cita-cita itu moonshot, boom ke atas gitu. Bukan cuman setinggi langit tapi tembus ke bintang-bintang di angkasa. Dimana mungkin teman-teman berpikir bisa nggak ya saya ngasih manfaat buat lebih dari 1 miliar orang misalnya gitu. Seperti teman-teman lihat sekarang. Banyak banget hal-hal gratis yang kita nikmati hari ini dinikmati oleh miliaran manusia yang lain. Dan itu dibikin dengan effort yang luar biasa loh oleh beberapa pihak. Dan gratis kita pakainya gitu. Kayak Maps yang kita pakai gitu kan. Kayak fitur email yang kita punya. Kayak platform chatting di mana-mana di semua media sosial atau WhatsApp yang teman-teman punya. Itu gratis. Teman-teman tahu nggak effortnya itu gede banget loh untuk bikin itu. Terus ketika teman-teman mendapatkan semua manfaat itu, apakah teman-teman merasa bingung hari ini? Kenapa ya kok dia bisa gede banget perusahaannya? Kok bisa kaya banget ownernya, CEO-nya dan lain sebagainya? Gak bingung kan? Kenapa? Karena manfaat dan kesuksesan yang diterima itu sebanding teman-teman. Sama-sama banyak. Justru kalau kita kerja kerasnya buat diri sendiri, ya teman-teman kecil energinya gitu. Tapi ketika kesuksesan yang teman-teman maknai dengan kerja keras yang harus dibayar untuk mendapatkan kesuksesan itu adalah definisi sukses di mana bukan untuk Anda sendiri tapi juga untuk orang yang lebih luas, untuk masyarakat yang lebih luas, maka kerja keras Anda itu didampingi dengan rasa berlimpah. Kalau di Muslim ada yang namanya nazar, ya kan? Ada yang namanya janji baik. Teman-teman niatin untuk benar-benar nanti akan memberi ketika kita menerima, gitu. Niatnya aja udah dicatat sebagai pahala loh, gitu. Ini kan goals yang jarang kita dengan sengaja miliki setiap bulan, setiap tahun, gitu. Banyak orang ya nanti mas kalau udah ada lebih baru kita sedekah gitu kan ya. Sedekahnya bukan cuma uang loh teman-teman, bisa tenaga, bisa ilmu ya kan. Bisa waktu yang bermanfaat buat orang lain. Dan seringkali kita nggak mendedikasikan diri kita dengan memikirkan goals-goals yang arahnya kontribusi seperti itu. Tetapi selalu mau ngalamin sendiri aja terus gitu. Selalu experience yang dipikirin. Nah ini yang bikin kita bukannya punya energi negatif juga sih ya. Tapi kita cuman memiliki energi yang begitu kecil untuk narik rezeki. Sementara energi yang lebih besar untuk narik rezeki itu kita sama-sama sepakat akan mendatangkan rezeki yang lebih besar juga. Tapi kita nggak bisa dong mancing ikan gede dengan cacing yang kecil. Kita nggak bisa narik rezeki yang gede dengan energi menarik yang kecil.
Nah, kalau energi nariknya mau gede, teman-teman libatkan Tuhan, teman-teman libatkan kebersamaan orang-orang yang seluas mungkin, sehingga teman-teman akan menyelesaikan lebih banyak masalah. Nah, ini juga penting teman-teman, tentang mindset kerja keras. Bedanya sendirian sama banyak orang. Seringkali saya ketemu sama orang gini, merasa bahwa masalah yang lebih besar itu lebih sulit diselesaikan. Itu salah teman-teman. Masalah yang lebih besar justru lebih mudah diselesaikan. Kalau teman-teman pengen suksesnya versi diri Anda, di mana teman-teman pengen punya penghasilan 10 juta per bulan, 30 juta per bulan, 100 juta per bulan buat saya makan enak, hidup mewah gitu. Apakah itu menyelesaikan masalah banyak orang? Jawabannya tidak. Ya mungkin masalah Anda sendiri selesai dan keluarga kecil Anda. Kan gitu ya. Tapi coba kalau teman-teman mikirin gimana caranya ya biar negara Indonesia ini tingkat pendidikannya bertambah. Gimana caranya korupsi hilang. Gimana caranya masalah narkoba ini hilang misalnya. Gimana caranya teman-teman membuat perdamaian dunia ini terjadi bahkan di tanah air kita gitu. Enggak lagi ribut di mana-mana seperti yang kemarin-kemarin kejadian. Kalau teman-teman berpikir dengan arah ke sana, bukan hanya Anda yang pengen nyelesain masalahnya, ini masalah bersama dan banyak orang yang jauh lebih hebat dari Anda itu akan join di pergerakan itu, sehingga lebih gampang nyelesainnya seharusnya. Karena Anda akan didampingin sama banyak orang hebat untuk menyelesaikan masalah itu, untuk memberikan solusi dari masalah yang udah ada. Bayangin berapa banyak yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gizi di area pedesaan, area pedalaman sana loh. Gapnya jauh banget teman-teman sama di perkotaan. Kita pengen mikirin itu ke sana nggak? Masalah lingkungan, sampah di mana-mana. Coba pernah nggak Anda mikirin gimana ya solusinya supaya sampah ini nggak numpuk lagi di tempat pembuangan sampah akhir itu? Gitu. Apa yang teman-teman lakukan untuk dunia? Nah, ketika teman-teman bekerja keras seiring dengan niat untuk berkontribusi buat masyarakat, disitulah kesuksesan yang datang dengan cara yang lebih mudah, bahkan lebih cepat, dengan cara yang lebih aman dari yang mungkin pernah kita bisa pikirin, dan bahkan dengan proses yang jauh lebih menyenangkan. Nah, ini yang teman-teman akan dapetin. Dan saya secara personal udah ngalamin sendiri teman-teman, saya pengen Anda juga ngalamin itu. Saya akan terus ngalamin itu menurut saya, karena saya yakin saya tetap akan di jalur yang saya yakini ini gitu ya. Anda yuk join sama saya, kita sama-sama teman-teman naikin energi positif Anda, mungkin gitu kali ya. Naikin keyakinan Anda. Ya buat saya secara personal teman-teman, kalau kita ngomongin tentang narik rezeki, tentang tentang mindset, coba teman-teman renungin lah gitu. Apa pengalaman yang selama ini teman-teman lakukan? Menurut saya bukankah indah dunia ini ya kalau kita sama-sama mewujudkan kebaikan, tapi karena niat baik itu ternyata mendatangkan solusi buat banyak orang, Anda dibayar. Dibayar karena melakukan kebaikan, kan asik banget gitu. Nah itu yang terjadi teman-teman sama hidup banyak orang di luar sana yang mungkin menurut Anda sukses banget dan bingung apa yang dia lakuin gitu. Oke, jadi teman-teman coba teman-teman mungkin bisa share ya di kolom komentar kira-kira apa yang sedang teman-teman lakukan, dan setelah tonton video ini teman-teman boleh komen apa perubahan mindset yang teman-teman terima, apa aha moment yang teman-teman dapetin. Oh iya juga ya, ternyata tadinya saya begini berarti saya sekarang akan seperti ini. Ada sesuatu yang berubah, ada identitas atau value yang bergeser dalam diri Anda. Nah tolong di share di komen supaya itu juga bisa mencerahkan buat banyak teman-teman nanti yang nonton video ini juga, dan teman-teman juga bisa dapetin manfaat dari apa yang Anda ketik di kolom komentar video ini gitu ya. Jadi teman-teman kesimpulannya, yes kerja keras itu penting ya, tapi bukan satu-satunya kunci ya. Yes kerja keras akan mendatangkan rezeki yang besar pasti, tetapi teman-teman tidak sebesar yang teman-teman inginkan kalau Anda hanya bekerja keras tanpa memperbaiki mindset, tanpa mempelajari dan mempraktekkan hal-hal yang berhubungan dengan energi positif yang kita udah banyak bahas di video-video kemarin-kemarin gitu ya. Dan tentang keyakinan yang sebetulnya itu adalah hal-hal yang jadi penentu utama keberlimpahan seseorang gitu ya. Jadi coba teman-teman sekarang mulai dengan sengaja bebasin diri teman-teman lah dari mitos-mitos yang membatasi itu gitu ya. Yang dibilang bahwa
untuk sukses harus kerja keras, nggak harus kok teman-teman. Yes, mungkin akan sukses, tapi kita pengen punya banyak juga kenikmatan-kenikmatan dalam hidup selain kerja keras, ya kan? Untuk itu teman-teman lepasin diri Anda dari mitos-mitos seperti itu, dan betul-betul teman-teman pahamin tentang bagaimana teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman secara mindset, secara energi, dan secara keyakinan. Kalau tiga hal ini didampingi sama kerja keras, saya kok yakin teman-teman dalam hitungan bulan atau 1-2 tahun kemudian teman-teman akan sangat-sangat berubah hidupnya dan berhasil checklist kesuksesan apapun versi teman-teman suksesnya itu gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Thank you teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.